Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, dengan izin dan pertolongan Allah, Bapak Ibu semuanya semoga punya niat yang baik mencari pertolongan Allah, mencari kesembuhan karena Allah. Saya hanya bisa doakan semoga Allah ijabah ya. Apa yang menjadi masalah ibu, penyakit medis, non medis ya, semoga Allah angkat semuanya karena kita mencari pertolongan kepada Allah. Karena wasilah saja ya, bukan kami yang ngobatin, bukan kami yang nyembuhin, bukan Ibu ya, bukan. Kami hanya bantu doa aja, kesembuhan milik Allah. Cuma yang harus diyakinkan sungguh-sungguh adalah petunjuk yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah obat, yakin dulu. Karena hari ini kita akan memulai ya pengobatan, terapi, ruqyah. Intinya adalah menyuruh kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau kita yakin Al-Quran adalah obat, kita yakin Al-Quran adalah penyembuh, kita yakin Al-Quran adalah rahmat, insya Allah mudah urusannya. Karena yakin dulu. Dibaca kan lewat aja tuh kalau kita nggak tahu ya. Oh, Al-Quran itu obat, udah tahu tapi dibiarin aja, keyakinannya nggak diasah, nggak mempan karena nggak muncul keyakinan yang begitu hebat. Allah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ijadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka sampai ditanyakan, ya Muhammad, kalau ada umatmu yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tuh Allah bilang gitu kepada makhluk, kepada Rasul ya. Katakan aku dekat, sampaikan kepada umat. Ya, dekatnya tuh antara tulang dengan kulit. Itu udah melekat, aku lebih dekat lagi, nggak bisa diukur. Apa tuh maknanya ya? Artinya sangat dekat. Allah bilang begitu. Jika hambaku meminta, maka aku kabulkan permintaannya. Syaratnya 2. Beriman kepadaku dan mentaati perintahku. Lihat ya, ini kadang orang lupa nih. Allah mengabulkan semua doa. Syaratnya betul-betul beriman, yakin, hakul yakin, dan mentaati perintahnya. Perintahnya bisa larangan dan anjuran, betul ya? Jadi kalau kita jalankan benar-benar, ya Allah, seperti membalik telapak tangan jika itu rumusnya hari ini kami sampaikan ya. Baik. Tadi disampaikan Al-Quran adalah penyembuh, obat dan penawar ya, rahmat untuk seluruh alam. Jika hambaku sakit, wa idza maritu fahuwa yasfin, jika engkau sakit maka aku yang menyembuhkan. Maka yang punya kuasa menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan peruqyah, bukan terapis. Itu hanya ikhtiar. Sandarkanlah ikhtiar itu kepada Allah ya. Maka hari ini kita membetulin tauhid dulu nih, betulin dulu supaya menemukan Allah dulu. Kenapa kita banyak masalah? Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa makhluk karena perbuatannya sendiri. Lihat ya, karena lalai. Nomor 1 pasti lalai. Ya, bisa lalai dari sholat, bisa lalai daripada menjalankan perintah Allah, larangannya dilanggar ya. Hablum minan nasnya jauh, apalagi hubungannya kepada Allah. Sholat bolong sekali saja selesai, jinnya udah bersama kita. Itu bolong. Yang 5 waktu aja diganggu, apalagi yang enggak. Astagfirullah. Ya, ini ngingetin dulu nih. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Maka sekali lagi saya balikkan. Apapun musibah yang menimpa kita ini bisa jadi karena ulah kita sendiri. Iman kita lemah, ya. Kita masih ada iman tapi imannya lemah, ya. Salah satu contoh, Ibu suka sakit kepala. Contoh nih ya, ini yang saya udah mulai kasih nasihat nih. Nomor 1, Ibu mau sembuh karena Allah nih. Nomor 1 semuanya, termasuk nih mbaknya nih, dengerin baik-baik.
hilangkan suudzon, hilangkan prasangka kepada siapapun, karena itu dilarang sama Allah. Kalau kita berprasangka, maka ini menjadi kelemahan iman, dibaca oleh jin dan jin masuk bisa makan otak, bisa mukul otak, bisa mengikat otak. Lihat satu, maka sakit kepala. Karena iman kita lemah. Dari mana? Bisa suudzon. Maka kalau mau sembuh hari ini, minta ampun sama Allah, hilangkan suudzonnya. Ya, ini nasihatnya semuanya, apalagi yang udah ngaji tapi udah tahu nggak mau mengamalkannya, berat hukumnya. Yang kedua, ya ibu, bapak semuanya nih, maafkan orang lain, hablu minan nas. Kita pasti ada salah kepada makhluk, sebaliknya mereka juga ada salah. Nah kalau ada orang-orang yang menyakitin kita, apapun itu, hari ini minta sama Allah, maafkan semuanya karena Allah. Bukan karena saya lagi, saya hanya mengingetin. Lapangkan hati benar-benar nih memaafkan. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Seluruh makhluk jika dia berkehendak diampuni sama Allah. Maka sebelum sampai ke sana, hubungan kita makhluk ini saling memaafkan. Itu lapang ya Bu ya, lapang. Pasti sudah mulai lembut hati kita. Satu, hilang prasangkanya. Dua, kita memaafkan orang lain. Ya, ini mbaknya perhatikan baik. Yang ketiga, kita tempat lalai. Maka sungguh-sungguhlah kita minta ampun pada Allah. Jangan ada kesal, jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada hasad. Ini makanan jin, semuanya makanan jin. Hari ini berhenti. Jika itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, berhenti. Maka itu lalai, maka minta ampun nih sama Allah. Ya, ini nasihat saya nomor 1. Ya, berhenti dari suudzon. Ya, mbaknya ya, berhenti. Insya Allah berhenti penyakitnya. Insya Allah. Yang kedua, maafkan orang lain. Siapa saja. Sampai kapanpun, jangan jadi pendendam. Ya. Yang ketiga tadi ya, jangan jengkel, jangan pemarah, jangan hasad, jangan dendam. Maka kita lalai kepada Allah, minta ampun. Ya, istighfar pada Allah. Sungguh-sungguh hari ini, mintalah ampun kepada Allah. Ya, hablum minan nasnya tadi kita ingat udah nih, orang-orang yang merasa ada salah sama kita saat ini plongkan, saya maafin. Bila perlu aku datengin dia, aku yang minta maaf. Selesai urusan. Kalau itu terpelihara terus dendam, nggak selesai nih penyakit, nggak selesai karena ada dendam, ada benci. Ya, mohon izin ya Pak ya, ini nasihat nih. Kita datang mau berdoa kepada Allah, jangan ada batas, jangan ada penghambat. Apa penghambatnya? Suudzon. Apa penghambatnya? Masih benci sama makhluk. Apa penghambatnya? Masih ada dendam. Apa penghambatnya? Kita sombong, nggak mau minta ampun sama Allah. Ini penghambat semua nih. Hari ini minta ampun sama Allah. Oke? Yang terakhir nih. Anak masih main. Bisa dikecilkan HP-nya yang anak-anak main tuh. Minta tolong. Di-silentkan dulu. Saya tanya yang terakhir. Ada yang nyimpen jimat atau make jimat atau pernah ada tapi lupa? Atau ada yang dikasih dukun sama orang pinter? Ada. Amalan atau titipan sama apapun berobat itu? Ada dikasih? Kalau ada hari ini, pegangan. Kalau malu tapi niatkan pada Allah untuk dibuang. Sungguh-sungguh. Ya? Udah dibuang. Ya, berarti ada ya. Nah, berarti sudah lalai. Pernah pegang? Oke, baik. Kami mengingatkan Nggak ya. ada. Kalau ada sedikit pun, biarpun dari hari Ustadz ya. Amalan kita tertolak semuanya gara-gara kita ada kemusyrikan kepada Allah. Ya, saya hanya nasihat aja isinya. Ya, kebenaran milik Allah. Ya, sekali lagi untuk membuka pintu langitnya tadi apa? Lembutkan hati kita ya. Minta maaf sama Allah. Insyaallah. Ada pakai jimat? Enggak boleh. Ya, kita menyandarkan kepada itu. Insyaallah biar guru, biar apa itu enggak boleh. Sandaran kita Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar ya. Jangan disalahin gurunya, jangan disalahin. Cukup buang saja taubat kepada Allah hari ini. Nanti ada bakar. Jangan diamalkan kalau itu dalam bentuk zikir. Kalau itu untuk kepentingan pribadi, untuk menjaga diri, untuk kekuatan diri, untuk seneng, untuk disenengin orang, atau mungkin untuk bla 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 kepentingan makhluk, bukan lillah, maka menjadi makanan jin. Hati-hati. Lepaskan. Zikir-zikir yang tidak diniatkan lillahi ta'ala bisa penyebab makanan jin. Dan jin datang.
Ya, buang hari ini kalau ada. Nah. Baik, itu nasihat saya, Ibu ya. Mau sembuh karena Allah kan, benar-benar ya, ingetin sekali lagi, hilangkan suudzon, jangan prasangka, betul ya, hilangkan kesal, dendam, lain-lain. Yang keempatnya istighfar, sungguh-sungguh minta pada Allah ya. Baik, niatkan semuanya. Bapak ada yang ikut itu tenaga dalam, Abang? Pencak silat gitu ada tenaga Kondisi, dalam? Nggak pernah, ada. belum ada ya? Baik ya. Kalau ada dibuang. Ibu yang kakinya kepanasan ya, seperti ada jarum ya Bu ya. Ibu yang pundaknya berat, Lurusin Mbak yang kakinya, pundaknya berat, hari ini berhenti untuk marah. Hari ini ya, mulai hari ini bukan karena saya hanya ngingatin, berhentilah untuk marah-marah. Ya, Sakit nggak? mohon izin, saya tidak meramal, saya ya. nyampaikan. Ya, kalau ada sifat marah, berhentilah hari ini karena akan membuat ya tidak nyaman. Nggak boleh Ya, pemarah. hubungan suami istri akan diganggu terus dan jin akan memisahkan. Tujuannya untuk dapat mahkota. Pasti dibikin amarah terus, nanti ujungnya anak tidak taat kepada orang tua. Karena yang diganggu semuanya, bukan hanya istri, bukan hanya suami, bukan hanya anak, semuanya diganggu untuk berantakan. Ya, ini tadi sudah dihasad, sudah dihasut untuk menjadi orang yang pencemburu, orang yang suudzon, hati-hati ya. Nah, itu bisikan-bisikan jin, jangan. Ya. Insya Allah cukup nasihat saya nih Ibu ya. Sekarang betul-betul minta sama Allah nih. 2 ya. Nomor 1, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Ibu yang sulit jalan, ibu yang suka sakit kepala, ibu yang pundaknya sakit, itu medis semuanya. Nyata, terasa ya, medis. Minta sama Allah. Sekali lagi tadi ya, Al-Quran adalah obat, Al-Quran itu penyembuh dan rahmat untuk kita. Ya, ditutup dengan penegasan Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Bahwa jika engkau sakit, aku yang nyembuhin. Maka betul-betul ya minta ampun sama Allah ya. Yang kedua ya, niat tadi sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, sembuh dari penyakit non medis. Yang malas sholat, yang gampang marah, yang gampang jengkel, yang suudzon, itu semuanya non medis, gangguan jin. Ya, maka 2 global tadi ya, medis dan non medis. Kalau memang hari ini ada nih jin, atas izin Allah dimudahkan, dia akan mendengar nasihat ini. Kalau dia mau kabur, dari tadi dia mau kabur, dia dimatikan oleh Allah, mungkin dibunuh sama iblis, atau Allah mematikannya dia dalam keadaan kafir, tempat dia di neraka jahanam. Hari ini jika yang ada itu atas pertolongan Allah. Baik, silahkan diniatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Kalau ada yang mau masuk, tolak ya. Jangan izinkan. Ya. Ya, jangan merem ya, buka aja. Dalam Istighfar hati aja. beristighfar. Bang ya, bukan hanya Bang, konsentrasi aja dengan Konsentrasi masing-masing ya. Masing-masing ikutin aja. Teteh Ya. konsentrasi teh. Ya. Abah. Ya. Ya, Mbak ya. Bantu istighfar aja dalam hati sungguh-sungguh dan minta pada Allah ya. Minta pada Allah kesembuhan dari penyakit medis dan non medis. Baik, kita mulai insya Allah. Insya Allah, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Ya, konsentrasi, mohon ampun sama Allah sungguh-sungguh. Niatkanlah untuk benar-benar taubat karena Allah. Ya, Bang Sajin. Atas izin Allah hari ini kita ketemu Bang Sajin. Ya. Tidak ada satupun kekuatan dari kami hamba Allah, ya. Kamu juga makhluknya Allah. Saya mau tanya dulu nih Bang Sajin. Kamu yang sama ibu ini? Silakan. Ya.
Sejak kapan di badannya? Kenapa? Ini bukan tontonan. Ya. Ayah, biar. Pakai bahasa Indonesia, aku nggak ngerti bahasa Jepang. Bener nggak ngerti aku. Ayah tak. Nggak ayak lah. Nggak ngerti. Enggak iya. Apa minta rokok? Ya. Pakai bahasa Indonesia, jangan Jepang. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Hamdi matos kene lami. Oh iya nih, datangnya rame banget nih. Kenapa kamu minta rokok? Makananmu? Iya. Kalau ada yang merokok, kamu merasakan apa? Kuat. Kuat. Terus apa lagi? Ini perhatikan yang merokok, ini nggak main-main nih. Bahagia. Bahagia. Astagfirullah. Apa lagi? Inspirasi. Ada inspirasi. Ya dengerin aja nih ya, dengerin, ntar kita lanjutin ya. Masya Allah. Itu ya kalau ada orang merokok, kamu kuat. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang, kuat, bahagia. Muncul inspirasi. Astagfirullah. Kamu berapa lama di badan ibu ini? 8 tahun. 8 tahun. Oh gitu. Tidak bisa bahasa Sunda ya. Nggak bisa aku. Ente, naon, kadia, gitu doang. Sampe gitu ya. Ngaco kamu nih. Aku orang Kalimantan, nggak ngerti bahasa Sunda. Ya Allah. Ya sudah. Ini bukan canda ya. Ini bukan tontonan. Ini jin yang ganggu nih 8 tahun sama ibu. Nggak main-main nih ya. Ya jin, kamu sendirian atau ada temennya di badan ibu nih? Di badan ibu dulu. Aku satu grup. Satu grup? Berapa banyak satu grup tuh? Berapa ya? Satu rumah. Satu rumah? Oh, satu rumah. Kamu tinggal di rumah juga? Ada 17. 17. Di rumah sama si ibu ini? Akang. Kakang, Teteh. teteh, ibu, Abah. abahnya. Ada semuanya? Iya. Kerja sama dong kalian. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Sudah ya. Sudah itu Pak Ustadz. Masih ada nggak yang ikut? Insyaallah. Kok kamu tahu? Sudah. Kamu tahu aku di sini ruqyah kemarin? Tahu. Terus kamu kabarkan apa ke Bang Sam? Ada Darmin tuh sama Bunda tuh gitu. Kalau mau, kami bisa saja tidak kemari. Mau apa maksudnya? Lari. Lari. Nah terus kenapa masih tetap ke sini? Aku tanya aja. Ini udah bicara tauhid nih, ya. Kenapa, Jin? Kamu mampu menghalangi ini? Kamu mampu mau lari dari sini? Kalau kamu lari, aku nggak rugi. Yang rugi kamu. Kalau kamu nggak tobat, yang rugi kamu, bukan aku juga. Iya. Ya, kalau kamu tetap ganggu ibu ini selamanya pun, jika kamu mati tempatmu di neraka jahanam. Istrimu minta tolong musik dihentikan. Minta tolong musiknya dihentikan. Minta tolong yang masih main HP. Tuh lihat ya, musik itu kesenangan jin loh ya, nggak main-main nih. Yang suka main musik nih, jinnya pesta pora nih. Hati-hati nih. Benar Pak Ustadz. Kami paling senang cara dangdut. Berarti kamu dangdutan dong? Ya. Joget. Ya Allah. Rame tuh teman-temanmu tuh. Ramai Pak Gimana tadi jogetnya gimana? Istrimu marah. Ngaco kamu nih. Ya Bang Sajin, aku tanya serius nih. Apa yang kamu lakukan sama ibu nih selama 8 tahun? Seperti yang dikatakan kepadamu. Ya kakinya panas tadi. Dicucuk-cucuk. Ada penyakit memang. Ada penyakit. Ya. Terus kamu perparah di situ. Tentu. Nah itu sampai nyucuk-nyucuk kayak gitu kamu apain tuh?
jarum, Pak Ustadz. Kamu cucuk jarum. Apa tujuannya? Tujuan kami cuma satu, Pak Ustadz. Ya. Menjauhkan umatnya dari Tuhannya. Nah, dengar. Ya, supaya nggak ibadah kepada Allah. Nih, dengar jinnya sendiri yang ngomong ya. Mengabaikan Tuhannya. Nah, Melupakan Tuhannya. melupakan Tuhannya. Terus mau menjadi pengikutmu gitu ya. Terus kamu mau ajak masuk neraka gitu ya. Nah, sekarang dengarkan. Jika kamu mau masuk ke situ, aku tunjukin nih insya Allah ya. Jangan, Pak Ustadz, jangan. Loh kok jangan? Kamu yang ngajak semua orang ini mau Berat, Pak sesat. Ustadz, berat. 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 Kenapa baru sekarang kamu bilang jangan? Jujur, Pak Ustadz. Heeh. Sampai di sini di gerbang tadi, Ya. kami disambut pasukan jin muslim. Subhanallah. Kamu tahu gimana bedanya jin muslim dengan jin kafir? Kamu yang tahu, aku nggak lihat nih. Nggak lihat. Wallahi aku nggak lihat. Mereka bercahaya, Subhanallah. bersih, Bercahaya, bersih. Itu jin muslim. seperti manusia-manusia yang beriman. Subhanallah. Ini teman-teman kami ini semuanya nih. Ustadz dan semua ini beriman. Sangat Bercahaya bercahaya. semuanya. Allah Akbar. Selama ini kamu lihat nggak cahaya ini? Perhatikan. Ya, jika Allah tidak berkehendak, ini mata ini masih ditutup hijab kita, nggak lihat kebaikan tuh. Ini maknanya kan? Dia nggak bisa melihat kebaikan. Kami diminta untuk berhenti mengganggu manusia, Yang nyuruh siapa? tadi? meluruskan akidah teman-teman kami. Yang muslim. Sudah ngomong begitu. Subhanallah. Ya, nasihat. Suruh menasehatin bangsanya untuk mengenal Islam. Subhanallah. Sudah bekerja jin itu. Allah Selama ya. ini memang kami sombong. Sombong. Sombong adalah sifat daripada kekerasan hati untuk menerima kebenaran, Pak Ustadz. Sehingga kami tidak goyang dalam meyakini kesalahan kami. Kamu merasa sekarang kalau diri kamu tuh lemah? Di dalam Al-Quran udah sangat jelas. Faqatilu awliya as-syaiton inna kaidas syaitoni kana do'ifah. Ya, hanya orang-orang yang lemah yang mampu kamu ganggu. Kalau orang yang mukhlis hatinya, orang yang bersih, kamu mampu ganggu. Ini siapa kamu nih? Silahkan. Atas izin Allah Bang Sarjin. Kita tidak kepengin perang. Tidak juga kepengin. Oh, dari sebelah. Dari ini perempuan nih. Suami istri, Ustaz. Suami istri. Sejak kapan kamu ada di badannya ini? Sejak mereka menikah. Oh, sejak mereka menikah. Kamu masuknya dari mana? Tugas kami memang menghancurkan manusia. Iya. Membuat suami istri tidak menghasilkan keturunan. Oh, sampai ke situ. Kamu apakan tuh? Istighfar? 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 Ya, jangan dikit. Baik. Oke, konsentrasi masing-masing. Sudah? Ya, suruh muntah nggak apa-apa. Ya, buka aja, Bang. Dibuka aja dulu, Bang, nggak apa-apa. Ya. Ketutup itu, ketutup. Ya, buka dulu, ketutup itu. Istighfar, Mbak. Lembutkan hatinya, kasih tahu Bang, lembutkan hatinya. Ya sudah, istighfar insya Allah ya Bang Sadin. Baik, sudah, lembutkan hatinya. Oke Bang Sadin. Aku yang bicara. Oke. Diam. Kami berkelompok. 3 jin di antara mereka. 3 jin di antara mereka ini, kamu pemimpinnya? Ya, Tugasmu apa? mencerai-beraikan mereka. Oh gitu. Memberikan mereka keluasan dalam dunia
hingga lupa dengan tujuan akhirat. Para hafiz dan hafizah adalah tujuan kami. Tuh dengar Pak Ustadz. Ya. Jadi Membelokkan niat mereka. nah, nih. Jadi Raja Jin nih yang nyerang kita nih, para penghafal Quran nih, nggak main-main ya. Kalau menghafal Quran karena cinta dunia, lalai kita. Menghafal Quran kita bangga-bangga, masuk jinnya. Menghafal Quran kita Tepat, kepingin Pak Ustadz. Ya? Kami bertugas menimbulkan rasa ujub pada diri para penghafal Quran. Astagfirullah. Kami malu. Astagfirullah. Lihat ya, celah-celahnya paham nih. Karena kesombongan, karena kebanggaan kita, karena merasa kita punya ilmu. Sewaktu Pak Ustadz masuk ke mobil, kami jemput di bandara. Ya. Aku sudah merasakan. Oh gitu. Kamu ganggu istriku juga? Tidak, Enggak. aku mengikuti proses tadi malam. Kami rukyah sama Ustadz ini kamu ngikutin. Kenapa kamu nggak sekalian masuk Islam? Aku membawa temanku Allah. di dalam mereka. Iya. Sama-sama untuk bertobat kepada Allah. Masya Allah. Jadi kamu sudah mengajak teman-temanmu ya, mengkabarkan. Selagi masih ada umur. Allah. Lihat Ustadz ya, dakwailah dengan lembut. Ya, Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatajakkaru aw yahsa. Bagaimana Musa itu diperintahkan Allah untuk mendakwai Fir'aun dengan lemah lembut. Hari ini kita bicara kepada makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia sama-sama punya hak untuk masuk surganya Allah kembali. Ini kalau enggak karena Allah hari ini kita enggak ketemu bangsa jin, ibu, bapak semuanya. Kalau tidak ada keimanan kita untuk cari pertolongan Allah hari ini. Wallahi. kami khawatir. Kami engkau bunuh. Allah mematikan kami sehingga tidak bertobat. Cara yang lembut menyentuh hati kami semua. Allahu Akbar. Apalagi pasukan jin muslim ramai di sini. Allahu Akbar. Kami bisa melihat bukan karena seperti yang sebelumnya bicara. Kami bisa melihat mereka yang muslim karena hati kami merendah. Ya Allah. Nih, beliau-beliau ini udah sering banyak diruqyah oleh teman-teman kami seperti kami ini. Hidayah belum menyapa Ustaz. Oh ya Allah. Paham juga sekarang dengan hidayah. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Baik. Dengar ya Bang Sadin supaya kamu nggak terpaksa ya. Saya sampaikan firman Allah. Saya hanya mendakwai, sekali lagi petunjuk dan pertolongan hanya milik Allah. Dengar ya. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita makhluk dan jin adalah taat dan ibadah hanya kepada Allah. Maka jika kita taubat sungguh-sungguh, dengarkan firman Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh jika kita sungguh taubat kepada Allah, meninggalkan kita kesalahan-kesalahannya, Allah ampunkan semuanya. Jaminannya surganya Allah ya. Allahu Akbar. Mari Pak Ustaz, kami siap bersahadat. Kamu bisa bersahadat? Dari kelompok ini sudah hadir semua. Sudah hadir semuanya? Dari kelompok ini sudah hadir aku dan kawanku. Ada berapa jin nih yang mau bersahadat? 20 Ustaz. 20. Baik. Kamu pimpin ya bersahadat. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah.
Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya yang kamu pasang nih di keluarga ini semuanya. Ayo bantu istighfar ya, sungguh-sungguh. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Bang Sajin atas hidayah Allah ya. Bersyukurlah kepada Allah dengan pertolongannya. Ya, saya mau tanya dulu ya. Kamu sihir ibu di mananya nih? Seluruh badan. Seluruh badan. Ada santet juga di sini? Tidak, Pak Ustaz. Tidak ada. Kamu ganggu berkelompok semuanya? Iya, Oke, apa tujuannya kamu ganggu di badan ibu semua? seperti tadi dikatakan. Oh, gitu. Menjauhkan umat. Menjauhkan umat ya dari Allah ya. Sampai kamu Menyibukkan mereka dengan urusan dunia. ingat ya. Ini ingat nih. Perhatikan, disibukkan. Menyalahkan takdir dan malas untuk belajar. Kamu bisikkan terus itu Selalu. Allahu Akbar. Terus di anaknya itu yang pundaknya berat itu, Ya, mm-mm, kami bercokol di sana. kamu tinggal di situ. Kamu bisikin amarah terus. Ya, Apa tujuannya kepada keluarga itu? sakit hati. Sakit hati. Ingat, hari ini hilangkan semua masalah kesal. Ya, bukan karena Darmin ya, sekali lagi. Tolong musiknya. Musiknya minta tolong, ini terganggu betul ini ya. Minta izin sebentar. Baik, Bang Sajin. Kamu yang mengganggu Pak Sutri ini? Ya, Apa gangguanmu kepada Mbak kami ini? bertiga. Ya, apa gangguannya? Ini kepada Pak Sutri muda ini. Membisiki dengan kata-kata. Apa kamu bisikin? Tidak mempercayai suami. Ingat Mbak, hilangkan seujuan hari ini ya. Tidak percaya suami. Terus apa lagi? Menanyakan perihal kasih sayang. Oh, terus? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Kamu ada ganggu di rahimnya? Ada. Kamu apain? Tusuk. Tujuannya? Tidak beranak. Dengarkan? Jadi semua yang dihalalkan Allah dihalang-halangin sama jin. Tepat, Pak Ustaz. Ya? Maka atas izin Allah. Ya? Ya, Baik Bang Sajin, aku tanya. saya tidak bisa berlama-lama, Pak Ustaz. Terus apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu ikrar semuanya bersyahadat kepada Allah? Semua bergamis putih Semua bergamis putih. dan berkerudung untuk yang Subhanallah. perempuan. Yang perempuan berkerudung. Kami pun memiliki cahaya. Subhanallah. Ada Walau cahaya. sangat kecil. Allahu Akbar. Tadi sebelum masuk Islam apa wujudmu? Aku jin kafir laki-laki. Jin kafir laki-laki. Ada binatang, Binatangnya apa? ada perempuan, Ada ular, ada ular dan lipan. lipan. Ya. Yang sering nampak di rumahnya itu. Ada sebagian kami. Nah, lihat ya. Masya Allah. Semuanya sudah bersyahadat nih ya. Pak Ustaz, Ya. izin meminta maaf. Oh silahkan. Silahkan. Abah dan Mama, Teteh dan Akang. Kami minta maaf. Boleh dijawab? Mereka minta maaf yang telah mengganggu keluarga. Ya. Kamu lihat sendiri Bang Sajin. Ustaz, Ustazah. Mohon maaf. Boleh dijawab? Antum maafkan? Masya Allah. Ya, dengar Bang Sajin, hari ini kamu lihat ya bagaimana lembutnya orang Islam, agama Islam, bahwa Islam adalah selamat. Jalan kita balik menuju ke surga. Ya, sekali lagi saya nasihatin Bang Sajin, taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah hari ini. Yang kedua, kamu gabung dengan jin-jin muslim yang telah menjemputmu ya. Kamu belajar syariat Islam, jika kamu sudah paham sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Amin. Yang ketiga, kamu lihat, camkan baik-baik hari ini. Hari ini masih diberi kesempatan hidayah, pertolongan Allah sehingga kamu punya kesempatan untuk Amin, taubat. ya Allah. Dakwai bangsamu, Bang Sajin. Insya-Allah. Ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat. Sungguh kedudukanmu mulia di sisi Allah jika kamu menjadi pendakwah. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma
Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sungguh musuh yang nyata di dalam Al-Quran disebutkan adalah jin. Maka kadang karena hati kita lemah, iman kita lemah, sehingga dia bisa mampu mengganggu, dia merasuki ke dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mungkin juga di mata kita, ya. Itu karena asbab kelalaian kita. Ya, jangan berhenti, jangan putus asa. Penyakit apapun ada obatnya, sangat tegas Allah sampaikan bahwa jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Dan juga perlu diingat bahwa segala musibah bisa jadi karena wama asobakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Bisa jadi karena kelalaian ulah daripada tangan kita sendiri. Ya, pesan saya, sungguh-sungguhlah lillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diamalkanlah dengan perbuatan, bukan hanya di lisan. Ini berat ya Ustadz ya, jika kita nggak mau memahami ini. Inilah benteng, salah satu jin tidak tembus kepada kita. Kita menjalankan ibadah apapun itu, baik pekerjaan maupun ibadah rutinnya kepada Allah saja. Ibu ya, jangan suudzon kepada siapapun hari ini dapat jawabannya. Tingkatkan tauhid kita kepada Allah semuanya. Mbaknya jangan sekali-kali atas izin Allah hari ini semuanya sudah diberi hidayah, maka jin kafir ngantri, ya, jin kafir ngantri. Jika kita suudzon dia masuk, jika kita marah dia masuk, jika kita curiga dia masuk, apalagi nggak sholat, otomatis jreng. Jadi jangan biarkan jin kafir yang lain masuk. Saya kasih nasihat, jagalah sholat tepat waktu 5 waktu, zikirnya diselesaikan, zikir pagi petangnya diamalkan, ya. Amal solehnya, lihatlah lingkungan keluarga kita, berbagilah harta kita, ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal-amal terbaik kita selama kita masih hidup. Ini aja nasihat saya, ya. Tidak ada yang maksum Ustadz ya. Jadi bentengnya adalah iman. Mbaknya mau rukun, gak usah pakai marah, ya. Sekali lagi, rezeki itu milik Allah, minta sama yang punya, pasti dikasih jalan. Karena janji Allah tuh jelas, ya, ditepati. Mungkin karena kita nih hijabnya nggak dibuka, kadang-kadang kebaikan yang Allah kasih kita lupa bahwa itu bagian nikmat yang Allah sudah jawab sebagian doa kita. Kita hanya maunya apa mau kita, nggak jadi, ya. Maka sandarkan semuanya kepada Allah, ya mbaknya ya. Maka sungguh-sungguh suami istri yang damai itu adalah selalu diganggu bertubi-tubi sama jin. Tujuannya apa? Bercerai-berai. Hati-hati, sekali lagi, yang hafal Quran, yang hafal hadis, jangan menjadi suatu kebanggaan, tapi menjadi suatu kebiasaan untuk diamalkan. Kalau jadi kebanggaan, makanan jin. Kalau menjadi kesombongan, makanan jin. Astagfirullah. Ya, dapat jawaban hari ini semua atas izin Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.